Diriwayatkan oleh Imam Bazzar, sanadnya hasan, dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Beliau berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tuba liman syaghalahu aibuhu an uyubin nas." Beruntung dalam keadaan baik dunia akhirat orang yang sibuk mengurusi kekurangan dia, kekurangan dirinya, sehingga dia tidak sempat ngurusi aib atau kekurangan orang lain. Ini ngurusi maksudnya adalah ikut campur, ngurusi dalam arti negatif. Tuba liman syaghalahu aibuhu an uyubin nas. Apa artinya tuba? Tuba ada dua makna. Makna yang pertama, tuba itu dari kata thayyib. Thayyib itu artinya baik. Tuba dalam keadaan baik dunia dan akhirat. Termasuk dalam keadaan baik dunia akhirat, termasuk maknanya adalah sering kita artikan sebagai beruntung. Dan beruntung itu merupakan salah satu makna dari baik. Tuba, orang itu selalu dalam keadaan baik di dunia dan akhirat, termasuk beruntung. Orang yang baik dunia akhirat berarti kan beruntung. Maka sering kita artikan supaya lebih gampang, lebih mudah difahami, beruntung. Tapi aslinya adalah tuba dari thayyib, artinya baik, dalam kondisi baik orang itu dunia dan akhirat. Itu makna yang pertama. Kemudian makna yang kedua, tuba dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani dalam Mu'jamul Kabir dan Mu'jamul Awsat, juga diriwayatkan oleh Imam Baihaqi, Ibnu Hibban, dari sahabat Utbah bin Abd. Hadis ini panjang, intinya adalah bahwa hadis ini menjelaskan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitahukan kepada sahabatnya bahwa tuba merupakan nama sebuah pohon yang ada besok di surga. Gitu. Pohon ini ya, batangnya satu. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan begitu. Ya. Tumbitu ala sakin wahid, thumma tantashiru a'laha. Batangnya satu, tapi cabang-cabangnya itu masya Allah ya, menyebar kemana-mana, luas sekali, sehingga membuat rindang. Rasulullah mengatakan, lawirtahalat jadza'atun min ibili ahlika lama qata'atha hatta tangkasira turqutaha hariman. Seandainya kamu luasnya Pak, luas cabang-cabangnya itu, Rasul mengatakan, seandainya kamu punya unta itu umur 3 tahun genep masuk ke umur ke-4 tahun, 3 tahun genep masuk tahun yang ke-4. Seandainya dari ujung sana kamu punya unta itu genep umur 3 tahun masuk ke umur ke-4. Dia berjalan dari ujung cabang sana, unta ini ya, tidak akan sampai kepada ujung yang lain atau ujung yang satu. Untamu itu sudah tua ya, dan kaki bawahnya rusak.
Ini menunjukkan saking luasnya ranting dan dahan pohon ini besok di surga. Jadi unta Pak, unta umur 3 tahun genep masuk tahun yang keempat, berjalan di bawahnya dari ujung dahan sana sampai ujung dahan sana, nggak sampai, keburu unta itu sudah tua dan kakinya rusak. Jadi berapa itu? Ini dahannya satu Pak, tapi rindangnya luar biasa, cabangnya tersebar di mana-mana besok di surga. Ya, hadis ini dinyatakan oleh Syekh Albani hadisnya sahih dalam kitab Sahih Targhib dan Tarhib. Nah ini. Jadi tuba, kondisi baik alias beruntung. Nomor 2, pohon besok di surga yang pangkalnya satu, tapi dahannya melebar kemana-mana. Ini diperuntukkan untuk siapa? Untuk orang yang sibuk ngurusi aib, kekurangan, cacat dia sendiri, sehingga dia tidak sibuk, tidak mengurusi aib atau kekurangan orang lain. Ya. Imam Son'ani dalam kitab Subulus Salam, beliau memberikan syarahnya begini Pak. Wal murad, maksud dari hadis tersebut, annaha liman syaghalahun nadhar fi uyubihi wa talabi izalatiha awis sitri alaiha syaghalahu anin istighali bi dzikri uyubi ghairihi wa ta'arrufi lima yasduru lahum minal uyubi wa dzalika bi an yuqaddiman nadhara fi aibi nafsihi idza arada an ya'iba ghairahu fa innahu yajidu min nafsihi ma yarda'uhu an dzikri ghairihi. Ya. Janji tuba ini akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang sibuk melihat aib sendiri. Nah, sibuk melihat aib sendiri itu tidak hanya melihat saja, Pak. Setelah dia melihat dan menintrospeksi dirinya, kemudian dia dapati kekurangan dirinya, aib dirinya. Setelah itu dia berusaha untuk memperbaikinya. Atau berusaha untuk menutupinya. Jadi berusaha menutupi dan berusaha untuk memperbaikinya. Sehingga orang ini tersibukkan dengan introspeksi dirinya, ingin mengetahui kekurangan dirinya dan berusaha untuk menutupinya supaya tidak kelihatan orang, tidak dipamer-pamerkan. Dan berusaha untuk menghilangkan aib itu, yaitu memperbaiki dirinya. Saking sibuknya dia sehingga dia tidak terfikirkan untuk ngurusi, ikut campur kekurangan orang lain. Lah, hadis ini juga kata Imam Son'ani mengatakan, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memberitahukan umatnya supaya dia itu tidak ikut campur, ngurusi, mencari-cari, gibah, membicarakan cacatnya atau kelemahannya atau kekurangan orang, supaya itu dia tidak lakukan. Bi an yuqaddiman nadhar fi aibi nafsihi idza arada an ya'iba ghairahu. Sebelum dia mencela, mencari-cari kekurangan orang, mencela orang dan lain sebagainya, tolong lihat dirimu. Sebelum mencela orang, lihatlah dirimu, kamu akan mendapatkan kekurangannya. Sebelum kamu menyebarkan aib orang lain, lihat kepada dirimu, pasti kamu akan mendapati aib, kekurangan. Ibaratnya itu kalau pepatah itu, kalau mau nyubit orang, cubit dirimu. Kan gitu Pak. Kalau mau nampar orang, tampar kamu pipimu, kamu tampar. Kalau kamu merasa sakit, ya seperti itulah orang merasa kalau kamu tampar.
Ini kata Imam Son'ani rahimahullahu ta'ala. Apa Pak itu? Gajah di pelupuk mata tidak kelihatan, kuman di seberang lautan kelihatan. Itulah kita. Makanya diingatkan oleh Rasul. Apa semut apa Pak? Semut di seberang lautan kita tampak, artinya kesalahan orang itu sedikit pun kita biasanya itu resek, kita kasak kusuk, cepet kita. Tapi kalau gajah di pelupuk mata kita, di dalam mata kita kan nggak lihat Pak. Artinya aib yang ada banyak pada diri kita itu sering kita lupakan. Saudara kita hanya punya aib 1-2, Masya Allah kita ini. Itu diingatkan oleh Nabi. Ya. Hadis Ibnu Hibban diriwayatkan dari Abu Hurairah, Rasul bersabda, ya. Yubsiru ahadukumul qada fi ainihi fi aini akhihi wa yansal jid'a fi ainihi. Biasanya orang-orang yang resek dengan kekurangan orang lain itu, ya, ada belek atau ada debu atau ada apalah Pak, yang ada di matanya, yang ada di mata saudaranya, langsung dia lihat Pak. Temannya matanya ada beleknya sekecil pun melihat. Kowe beleken, matamu ana rambute, matamu dalamnya ada debunya, matamu ada. Padahal kecil. Tapi Rasul mengatakan al-jid'a, ya, batang kayu yang ada di matanya dia nggak lihat. Belek yang ada di mata temannya, Masya Allah cepat lihat. Tapi batang kayu yang ada di matanya, meskipun seandainya itu kayu yang ada di matanya, seringnya kita itu dia nggak nyadar. Oleh karena itu, Bapak Ibu hormati, marilah kita berusaha untuk sibuk dengan aib kita. Lah, caranya adalah kalau kita mau sibuk dengan aib saudara kita, kita balik kepada diri kita. Ingatlah diri kita lebih banyak aibnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.